Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Imam Gufron Setiono SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah guna melengkapi tugas paket 3 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, lebih tepatnya pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Dua kepala sekolah tersebut antara lain yang pertama adalah Kepala Sekolah Selumbang Rejo 1, Kepala Sekolah saya, Ibu Urifah, SPD, SDMPD. Kepala sekolah yang kedua yaitu Kepala Sekolah SDN Sekarjo 1, Ibu Istiqomah, SPD. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Imam Gufron Setiono SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Lumbang Rejo 1 untuk memenuhi tugas pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang ada pada paket modul 3, tepatnya di demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih Bu, waktunya sudah menyempatkan diri di sela-sela kesibukan. Mohon maaf karena di guru penggerak ada tugas untuk mewawancarai, maka saya meminta waktunya Bu untuk bersedia saya wawancarai. Langsung aja ya Bu. Ya. Ini selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Maksud saya, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Baiklah, terima kasih Pak Imam sebagai calon guru penggerak. Untuk pertanyaan panjenengan, mungkin ini saya sebagai kepala sekolah pernah mengalami ada siswa yang mengalami permasalahan-permasalahan, ya. Itu banyak sekali sebetulnya. Ada yang merasa antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya semuanya merasa benar, ya, atau yang kita sebut dengan dilema etika, atau ada memang benar-benar satunya itu anak yang nakal lah, salah, kemudian yang lain memang benar, atau yang kita sebut dengan bujukan moral, ya. Itu hal-hal yang sudah biasa kita hadapi sebagai seorang pemimpin. Melihat ada situasi yang seperti itu, tentu kita harus melakukan pengambilan kebijakan bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan siswa yang seperti itu. Tidak cukup hanya siswa. Nanti kemarin saya pernah mengalami ini, ya, benar-benar ini anak ini. Apa perlu saya ceritakan? Nggak usah. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut? Artinya Ibu selama ini sudah bisa membedakan antara dilema etika dan rujukan moral, dan itu merupakan poin Ibu untuk mengambil keputusan. Bukan seperti itu, Bu. Dan selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk hal tersebut, saya harus mengambil langkah-langkah, memahami dulu permasalahannya, mengidentifikasi jenis permasalahannya yang dihadapi oleh anak tersebut, ya. Dari macam-macam, tidak hanya satu permasalahan, banyak sekali permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya identifikasi dulu mana yang termasuk ini antara yang sangat-sangat butuh, ya, yang sangat-sangat butuh untuk penyelesaian masalah, itu nanti yang akan saya dahulukan.
Tentu saja dengan dengan memanggil wali murid atau orang tua dari siswa yang bermasalah tersebut gitu. Berarti Ibu ini untuk pengambilan keputusan Ibu mengidentifikasi dulu Iya. Yang urgent yang urgent yang harus kita dahulukan. Bukannya tidak semuanya diselesaikan, akan tetapi secara bertahap yang sangat urgent itulah yang kita dahulukan. Dan Ibu juga melibatkan dalam pengambilan keputusan, Ibu juga melibatkan warga sekolah. Ya tentu saja seperti itu. Teman-teman guru, wali kelasnya terutama harus tahu ini permasalahan ini dari mana, apakah di dalam kelas atau di luar. Orang tua harus tahu juga, maka orang tua harus dipanggil. Kita musyawarahkan, komunikasi antara betul. Siswa, wali murid, betul. dengan sekolah. Ya. Biar nanti di kemudian hari tidak timbul. Betul, ya. Baik, seperti itu. Itu sudah mengandung unsur berpihak kepada siswa dan 9 paradigma sudah masuk itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya itu tadi ya, langkah-langkah yang pertama kita mengidentifikasi permasalahan dulu ya, antara yang bermasalah semuanya, kemudian mana yang paling urgent. Nah itu dulu kita panggil orang tuanya, kita dudukkan bersama-sama ya, kita harus tahu memahami apa kasusnya dulu ya, dengan cara komunikasi dengan orang tuanya, guru kelasnya. Kita hadirkan bersama-sama di salah satu ruangan, kita hadirkan guru kelasnya, siswa yang bermasalah, dan kedua orang tuanya dari kedua belah pihak. Kita harus bicara bersama-sama, komunikasi dulu. Kuncinya kembali lagi komunikasi. Iya betul. Baik Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ini memang banyak ini ya. Ada tantangan misalnya kalau kita mengambil keputusan sudah kita musyawarahkan, kita bicarakan baik-baik, kemudian saya mengambil keputusan, ternyata ada saja misalnya yang misalnya yang satu merasa alhamdulillah sudah terselesaikan, tetapi di salah satu sisi pihak yang lain merasa kurang dirugikan, merasa kurang pas lah dengan hasil keputusan itu. Padahal kalau kita sudah memahami kasusnya bagaimana, kemudian kita telaah yang mana sih sebetulnya masalah ini, dari mana asalnya, kemudian harusnya diselesaikan secara bagaimana, dan kita sudah musyawarah dan kita ambil keputusan yang tepat saya kira. Tapi ya itu tantangannya, dilema hasil keputusan itu ada salah satu mesti yang merasa kurang puas. Iya seperti itu adalah tantangan bagi saya ya. Maunya kan semua sama-sama merasa lega, tetapi ya tidak semuanya seperti itu ya. Semuanya ada yang ya alhamdulillah kita selesaikan, mereka sama-sama terima kasih, saling bersalaman, saling memaafkan. Tetapi ya ada juga yang merasa tantangan seperti itu ya, yang salah satu seperti itu tidak ya, terima. Nah namanya manusia sifatnya juga tidak sama ya itu. Berkaitan dengan keputusan, yang hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang paling efektif itu kalau kita selalu komunikasi dengan guru kelasnya ya, mengetahui ya sifat-sifat karakter dari masing-masing anak, kita tahu, paham ya. Kemudian juga komunikasi dengan semua guru ya, karena anak ini kan ada di satu lembaga, pasti semua guru juga harus tahu sifat-sifat dari anak ini. Jadi lebih-lebih lagi komunikasi terhadap wali muridnya atau orang tua siswa tersebut. Jadi kalau kita bisa memahami karena kita sering komunikasi dengan mereka, insya Allah kita juga
lebih mudah untuk bisa menangani kasus-kasus yang kita hadapi seperti itu. Artinya membuat keputusan itu sesuai dengan karakter wali murid, Nah, background wali murid. Kita ya, tidak sampai katakanlah kalaupun ada pro kontra itu wajar, tapi kita sudah betul mengidentifikasi betul. karakter wali murid. Iya ya, Baik. ya. Yang tahu karakternya kan juga mereka yang selalu bersama. Iya, Nah itu. iya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Artinya kasus terjadi harus selesaikan hari ini, selesai di tempat itu, atau Ibu memiliki prosedur-prosedur atau bentuk-bentuk penyelesaian? Nah itu seperti apa yang Ibu sampaikan? Kalau saya dalam pengambilan keputusan tidak ada jadwal tertentu, akan tetapi yaitu tadi kita harus identifikasi dulu permasalahan, kita pahami, kemudian kita musyawarahkan ya bagaimana sebaiknya. Mungkin ini adalah hal-hal yang paling identifikasi ya, diidentifikasi masalah yang paling harus ya, yang harus segera diselesaikan. Biar apa? Kalau tidak segera diselesaikan, maka ini akan mengganggu aktivitas pembelajaran di kelasnya gitu. Sehingga anak ini nanti terganggu, tidak bisa belajar dengan nyaman gitu. Jadi yang sangat urgent itu yang kita selesaikan lebih dahulu, tentu saja dengan melibatkan semuanya tadi ya, tidak hanya anak itu sendiri. Jadi tidak ada jadwal khusus, akan tetapi kita lihat setelah diidentifikasi, difahami kasusnya, baru kita pilih oh mana yang paling urgent, yaitu yang harus kita selesaikan lebih dahulu. Artinya tidak, kalau orang Jawa bilang tidak berusaha-berusu. Nah, betul. Tidak apa ya, tidak ada target harus selesai itu enggak, tapi Ibu kembali lagi memusyawarahkan dengan warga sekolah, terutama guru kelasnya, wali muridnya, untuk mengambil keputusan yang sesuai. Saling sharing dulu ya. Kemudian apa langkah kita yang paling tepat untuk hal ini biar tidak bertele-tele kasusnya, kalau dibiarkan nanti malah mengganggu aktivitas siswa tersebut gitu. Baik. Apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Untuk dilema etika ini yang mempermudah bagi saya itu adalah bantuan dari teman-teman yang selalu curhat komunikasi ya, membicarakan ini Bu, kalau ada apa-apa selalu bilang matur ke saya. Misalnya anak ini begini, dan kalau ada masalah juga selalu laporan. Jadi intinya ada komunikasi. Ya, memang lingkungan kerja, komunikasi itu memang sangat dibutuhkan. Kalau kita diam-diaman tidak tahu permasalahan apa-apa ya gimana? Namanya satu lembaga ya, antara guru dan kepala sekolah itu harus saling komunikasi. Butuh apapun kita harus tahu gitu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Untuk pengambilan keputusan ya tidak harus apa kata saya ya. Untuk pengambilan keputusan segalanya harus kita musyawarahkan lebih dahulu ya. Yang pertama itu tadi dari identifikasi permasalahan, kemudian kita harus memahami permasalahan tersebut, kemudian kita harus musyawarahkan dengan guru kelas, wali murid, dan lingkungan sekitar, teman-temannya bisa jadi saksi kalau misalnya ada kendala-kendala. Jadi tidak bisa saya ambil keputusan sendiri, akan tetapi dengan bantuan dari rekan-rekan guru dan wali murid ya, saling sharing, saling komunikasi, dan bagaimana langkah kita yang harus kita lakukan gitu. Keputusan yang paling benar itu yang tidak merugikan. Ya, tidak merugikan anak, akan tetapi anak itu bisa belajar kembali sesuai dengan porsinya ya, dan bisa tidak memiliki beban gitu, bisa memiliki kebebasan seperti teman-temannya yang lain, tidak ada masalah lagi seperti itu. Baik Bu, terima kasih
atas waktunya wawancara Oh ini. ya. Terima kasih Bu. Nggih Pak Imam, matur nuwun. Baik, demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah saya di 15 Intinya dari semua pernyataan Ibu ini, yang pertama, Ibu sudah melaksanakan pendidikan berpihak pada siswa. Yang kedua, seorang pemimpin tidak harus memutuskan sendiri, tapi semua keputusan ada di pemimpin, dan musyawarah adalah nomor satu, komunikasi, serta melibatkan wali murid dan warga sekolah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Imam Gufron Setiono SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN Sukarjo 1 Istiqomah yang dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pada modul 3.1, lebih tepatnya 3.1.A.6 demonstrasi kontekstual. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya dalam membantu saya bersedia saya wawancarai dalam menyelesaikan tugas di modul di modul 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langsung saja Bu ya. Iya Pak, silakan Pak. Selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Maksud saya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Terima kasih Pak. Sebagai seorang pimpinan di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus tersebut. Jadi Ibu mengidentifikasi dulu, Ya, betul. memahami kasus mana yang dilema Etika, mana yang bujukan moral. Ya Pak. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dalam hal ini atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih Pak. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan. Itu mempertimbangkan poin-poin itu Bu. Iya Pak, benar setiap Pak. pengambilan Keputusan. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah atau prosedur adalah dari suara hati atau nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Mudarat dan manfaatnya, betul Bapak. Baik, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dengan dilema etika perlu dilakukan adalah menyederhanakan pokok permasalahannya. Artinya pokok permasalahannya diidentifikasi dulu. Iya betul. Tadi, disederhanakan
yang harus diselesaikan, dan Iya. itu juga merupakan cara Ibu Pengam- mengambil keputusan Ya agar benar, Pak. membedakan mudarat sama manfaatnya. Manfaatnya. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya untuk tantangan Bapak, setiap keputusan yang saya ambil tentunya ada yang menerima sepenuhnya, ada yang tidak menerima. Ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Yang penting Ibu sudah mempertimbangkan mudarat dan Manfaatnya. Ya Pak, benar Bapak. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya, seperti dalam bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Untuk menentukan, untuk dalam menyelesaikan sebuah masalah Bapak, tidak ada jadwal Bapak. Jadi mana yang paling penting diselesaikan, itu yang diselesaikan lebih dahulu. Prioritas yang artinya yang memang urgent. Betul, itu diselesaikan lebih dahulu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan di sebuah kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan permasalahan kasus dilema etika, tentunya komunikasi dengan warga sekolah. Ini yang penting, betul. Memang penting untuk komunikasi. Iya Bapak. Karena ada pro kontra tadi, kalau Iya. kita tidak mengkomunikasikan, maka itu akan terus berlanjut dan akhirnya membuat kurang kondusifnya. Betul Bapak. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Iya. pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan dilema etika, keputusan maka mengidentifikasi jenis kasus harus kita lakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu melakukan pengujian tersebut dengan benar, lawan benar, atau dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Artinya dalam hal ini Ibu sudah menjalankan pendidikan berbasis siswa atau berpihak kepada siswa. Iya Pak. Terima kasih. Iya Pak. Iya. Atas waktunya. Iya. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Sekarangjowo 1, Ibu Ismi Gana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya Pak. Iya. Demikianlah wawancara saya dengan dua kepala sekolah dari SD Lumajang 1 dan SD Sekarangjowo 1. Berikut refleksi saya. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Sesuai hasil wawancara yang sudah saya lakukan, para kepala sekolah tersebut melakukan pengambilan keputusan dengan 1. Melakukan identifikasi masalah. Yang kedua, melakukan diskusi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung. Ketiga, membuat keputusan yang berpihak pada siswa, bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan potensi positif, dan meminimalisir potensi negatif. Hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut menurut saya
telah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun, tidak semua langkah dilakukan secara runtut, dan ada langkah yang tidak dilakukan, seperti pengujian benar atau salah maupun investigasi opsi trilema. Bagaimana hasil wawancara antara dua pemimpin yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pemimpin tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan. Mereka sama-sama melakukan identifikasi masalah dan mengumpulkan fakta. Beliau juga melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah. Perbedaan dari kedua kepala sekolah dalam mengambil keputusan antara lain, kepala sekolah pertama sudah melakukan hampir semua langkah dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan yang berpihak kepada siswa dan bertanggung jawab. Kepala sekolah yang kedua lebih mengedepankan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan unsur-unsur sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Menurut saya, yang lebih menonjol dalam sebuah keputusan sesuai langkah-langkah pengambilan keputusan dalam teori di modul 3.1 adalah kepala sekolah pertama. Apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depannya para pemimpin tersebut jika menghadapi masalah dilema etika ataupun bujukan moral akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap, termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Ibu, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan dilema etika, baik ketika berhadapan dengan masalah murid maupun ketika ada kolega guru yang menemui masalah dilema etika. Saya akan menawarkan mereka untuk mengambil keputusan sesuai 9 langkah pengambilan dan keputusan yang telah saya pelajari. Demikian refleksi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.